Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda walil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi kita rahmat dan anugerahnya, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan aktivitas seperti yang kita rasakan, seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Semoga kita selalu diberi dan selalu diberi lindungan oleh Allah SWT, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas analisis video mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada pertemuan pertama, mata kuliah pengantar kewirausahaan berisi tentang konsep, alasan, dan paradigma kewirausahaan serta pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa baru. Bersama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri kita akan bahas. Baiklah pada perbincangan tentang kita akan menganalisis kewirausahaan. Mata kuliah pengantar kewirausahaan bertujuan yaitu bagaimana kita menjadi seseorang wirausaha. Hal yang mendasari yaitu suatu pemikiran bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini berubah atau mengalami perubahan, dan satu-satu yang tidak pernah berubah justru perubahan itu sendiri. Nah, artinya apa? Jika seorang atau kita tidak ikut serta dalam perubahan itu, apakah berubah gaya hidup menjadi lebih baik, paradigma berpikir, cara mengolah, atau cara bagaimana kita memandang hidup. Seperti bagaimana kita jadi seorang pegawai atau berpikir bahwa jadi lebih enak jadi bawahan, lebih enak jadi orang lain, digaji orang lain, dan tidak kepengen jadi seorang tertinggi atau seorang bos yang menciptakan lapangan kerja sendiri, mencari hasil sendiri, dan mempunyai tanggung jawab sendiri dengan sebuah karya dan ide-ide yang cemerlang sendiri. Dapat kita simpulkan beberapa pertanyaan, yaitu kalau memang hidup itu berubah, kalau manusia di muka bumi ini dalam konteks itu sendiri dari satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri, berarti siapakah yang seharusnya berubah? Jawabnya adalah kita. Tanyakanlah pada kita sendiri, tanyakanlah pada diri kita masing-masing, kita mau berubah atau tidak? Maukah proses yang kita mengikuti perkuliahan ini demi perkuliahan, keinginan merubah untuk menjadi lebih baik adalah suatu yang ingin merubah hidup, berubah kemampuan, berubah paradigma pikiran yang lebih baik. Hal yang mendasari yaitu jika kita ingin perubahan kecil dalam hidup, maka ubahlah perilaku. Tapi bila kita menginginkan perubahan-perubahan yang besar dan perubahan-perubahan yang mendasar yang mesti harus diperubah itu adalah pola pikir atau perilaku,
tapi itu termasuk lebih beruntung daripada yang tidak mau berubah. Kemudian sebaliknya, bila kita ingin melakukan perubahan, dan perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang skala besar, signifikan, perubahan yang paling mendasar dalam hidup kita yang harus dan wajib diperbaiki adalah pola pikir kita. Jadi, kalau kita mau berubah hidup kita, baik secara ekonomis ataupun psikologis, yang harus pertama diperbaiki ialah pola pikir kita sendiri. Jika kita hanya berpikir bahwa yaitu seperti pikiran orang-orang yang di sana menjalani kuliah seperti biasa, mengikuti aktivitas seperti biasa, dan tamat kuliah terima ijazah dan mendaftar sebagai PNS atau sebagai karyawan seperti orang biasa. Itu kita lulus dengan pengikutan seperti biasa, yaitu kalau seandainya punya pikiran seperti itu, maka kita namanya adalah seorang job seeker. Tapi ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, yang justru membuka peluang kerja untuk orang lain, kita itu bukanlah seorang job seeker, akan tetapi orang yang mempunyai atau menampung job seeker yang lain, para pekerja-pekerja yang lain. Oleh sebab itu, maka banyak hal yang harus diperbaiki, terutama pola pikir tadi. Berbicara memang sangatlah mudah, akan tetapi melakukanlah sangatlah membutuhkan perjuangan dan energi kerja keras yang sangat mendasar, yaitu dengan diselingi dengan usaha dan motivasi yang maksimal. Usaha, terutama motivasi dari keluarga. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kunci hidup adalah apa? Kunci hidup usaha dan doa. Sebagaimana juga telah dituliskan bahwa hukum kewirausahaan, yaitu jalan pintas bukanlah terobosan, melainkan adalah upaya untuk orang-orang yang ingin instan, orang-orang yang ingin mudah, ingin bersenang-senang demi menghindari ujian dalam hidupnya. Itulah kesalahan. Kemudian konsep kewirausahaan yaitu malu ketika menjadi anak buah orang, malu digaji orang. Itulah yang seharusnya dibangun dalam konteks kewirausahaan. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena energi yang harus dibangun adalah menjadi seorang kewirausahaan yang susah itu berawal dari bawah, bermandikan keringat, usaha dengan maksimal, terkena tanah, berdegil. Itulah yang proses yang menunjukkan bahwa kita hidup dalam usaha yang tidak sedikit. Hari ini mungkin kita menangis, hari ini mungkin pedih, dan hari ini mungkin keringat terlalu banyak keluar dan air mata. Kenapa? Karena hari ini kita dianggap dekil karena semua harus dilakukan sendirian. Tetapi nanti karena proses yang telah mengajarkan kebahagiaan berada di bagian akhir yang cakup jauh setelah proses yang kita lakukan. Tapi terjatuh bukanlah seorang yang berpikir dengan konsep kewirausahaan itu bukanlah suatu yang ngeri atau menakutkan. Kemudian bagian akhir, ada beberapa jenis dari wirausaha, yaitu pertama, menjadi seorang wirausaha
karena adanya nasyiti. Apa itu? Yaitu keterpaksaan. Kenapa? Karena desakan kehidupan yang mau nggak mau kita harus begitu. Kemudian meniru bisnis orang lain yang sedang ngetren, sehingga rawan terhadap persaingan. Kalau seandainya tidak siap, tidak punya mental berpikir, tidak punya semangat berusaha, lama-kelamaan jatuh, diam dan mati sendiri. Ketiga, wirausaha yang inovatif, yang terus berpikir kreatif. Itulah yang seharusnya dicari, itulah yang seharusnya dikembangkan, baik diri sendiri ataupun mengajak orang lain. Menciptakan suatu dengan ide-ide yang cemerlang, mencari, bertanya, diskusi dalam melihat berbagai macam peluang yang baru. Itulah. Kemudian solusi untuk dunia pendidikan atau lembaga pendidikan tinggi seharusnya mampu membangun jiwa wirausaha, sehingga kita bisa mampu menciptakan lapangan kerja, bukan memperluas lapangan kerja itu sendiri. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang memang perlu ditingkatkan dalam keseluruhan level termasuk perguruan tinggi. Masuk kepada rangkuman, ada 3 M yang harus ada diperlukan pada diri seorang wirausahaan, yaitu 3 M. Apa itu? Motivasi, mindset, make it. Kosdoi, motivasi, mindset, dan make it. Baiklah, mungkin segitu dulu presentasi saya pada pertemuan kali ini. Kalau seandainya salah dalam penyampaian, salah dalam pengucapan, saya mohon maaf kepada teman-teman, baik kepada Bapak Profesor Hanif Al-Qadri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.